Coba cek saldo di rekening bank kamu sekarang. Kalau ada uang menganggur yang niatnya buat jaga-jaga tapi cuma didiamkan di tabungan biasa, sebenarnya kamu lagi bakar uang, pelan-pelan tanpa sadar. Kita sering banget dibilang harus punya dana darurat, tapi jarang ada yang jujur kasih tahu di mana tempat paling aman biar uangnya nggak malah menyusut dimakan biaya admin. Yuk, kita bedah tuntas mana yang lebih menguntungkan buat masa depan kamu. Kita mulai dari kebiasaan paling umum yang sering dianggap paling aman. Simpan dana darurat di rekening utama yang kita pakai sehari-hari. Masalahnya di sini bukan cuma soal angka bunga yang kecil banget, tapi ada masalah psikologis yang jauh lebih besar. Saat uang darurat dicampur jadi satu dengan uang jajan atau uang bayar tagihan, batas antara kebutuhan mendesak dan keinginan sesaat itu jadi abu-abu banget. Secara nggak sadar, otak kita bakal melihat saldo yang besar itu sebagai uang bebas pakai. Akhirnya, pas ada diskon besar atau godaan check out belanjaan di tanggal kembar, tangan kita jadi gampang banget buat pakai uang itu. Tahu-tahu, saat benar-benar ada keadaan darurat yang nyata, saldonya sudah nggak cukup lagi karena sudah habis buat hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Membiarkan dana darurat di rekening biasa itu ibarat menaruh ban serep di kursi penumpang. Gampang diambil, tapi juga gampang rusak atau kotor karena dipakai buat hal lain. Belum lagi kalau kita bicara soal sisi matematisnya yang seringkali luput dari perhatian kita. Coba deh sesekali kamu buka buku tabungan atau cek M-Banking bagian mutasi. Cek berapa biaya administrasi bulanan yang dipotong bank, biasanya rata-rata di angka 15 sampai 20 ribu rupiah. Kalau saldo dana darurat kamu belum terlalu besar, katakanlah cuma di angka 2 atau 3 juta rupiah, bunga yang kamu dapatkan itu nggak akan pernah bisa mengejar biaya admin tadi. Bukannya bertambah karena disimpan, uang kamu sebenarnya malah makin tipis secara perlahan setiap bulannya. Ini yang saya sebut sebagai kebocoran halus. Kita niatnya menabung buat jaga-jaga, tapi kenyataannya kita malah membayar bank untuk menyimpan uang kita yang nilainya terus berkurang. Kalau didiamkan dalam waktu lama, selisih biaya admin ini kalau dikumpulkan bisa buat beli makan siang yang enak, atau bahkan menambah modal investasi lainnya. Selain biaya admin, ada satu pencuri lagi yang sifatnya tidak terlihat tapi nyata banget, yaitu inflasi. Kamu pasti sadar kalau harga kopi atau harga bensin sekarang beda banget sama 2 atau 3 tahun yang lalu. Harga barang-barang terus naik setiap tahunnya, sementara uang yang kamu taruh di rekening bank konvensional, pertumbuhannya hampir 0%. Artinya apa? Secara nominal atau angka di layar, uang kamu mungkin tetap sama, misalnya tetap 10 juta rupiah. Tapi secara nilai beli atau purchasing power, uang kamu sebenarnya sedang mengalami penurunan kekuatan. Apa yang bisa kamu beli dengan 10 juta hari ini, belum tentu bisa kamu beli dengan jumlah yang sama 2 tahun lagi. Jadi, kalau kamu cuma diam di rekening biasa tanpa strategi yang tepat, sebenarnya kamu sedang membiarkan dana daruratmu kalah telak dalam balapan melawan kenaikan harga di masa depan. Nah, sekarang mari kita lirik alternatif yang jauh lebih cerdas. RDPU atau Reksadana Pasar Uang. Tolong jangan takut atau merasa pusing duluan mendengar istilah teknisnya, karena sebenarnya cara kerjanya sangat sederhana. Bayangkan, RDPU ini sebagai sebuah wadah besar tempat kamu dan ribuan orang lainnya mengumpulkan uang, lalu uang itu dititipkan kepada seorang profesional yang kita sebut manajer investasi. Tugas si ahli ini adalah memutar uang tersebut ke instrumen yang sangat aman, seperti deposito bank atau surat utang jangka pendek milik negara dan perusahaan besar. Jadi, alih-alih kamu repot mengurus deposito sendiri ke bank yang syaratnya ribuan dan minimal dananya jutaan, kamu cukup duduk manis karena manajer investasi yang mengurus semuanya untukmu. RDPU hadir sebagai solusi buat kita yang ingin uang tetap aman, tapi nggak mau nilainya tergerus begitu saja. Yang bikin RDPU ini terasa sangat spesial dan jadi favorit banyak orang adalah imbal hasilnya atau return-nya. Secara historis, keuntungan dari RDPU itu jauh di atas bunga tabungan bank biasa, bahkan seringkali lebih tinggi daripada bunga deposito bank-bank besar. Tapi, ada satu keunggulan unik yang nggak dimiliki deposito, fleksibilitas. Kalau kamu ikut deposito di bank, kamu biasanya harus mengunci uang itu selama 3, 6, atau 12 bulan, dan nggak boleh diambil sebelum jatuh tempo kalau nggak mau kena denda. Di RDPU,
kamu bebas menarik uangmu kapan saja tanpa dikenakan potongan atau penalti apapun. Jadi, kamu mendapatkan keuntungan setara deposito, tapi dengan kebebasan yang sama seperti tabungan biasa. Ini adalah kombinasi maut yang sangat pas untuk menempatkan dana darurat kamu agar tetap produktif namun tetap mudah dijangkau saat dibutuhkan. Intinya, RDPU ini memberikan kamu kenyamanan seperti memiliki tabungan di bank, namun dengan performa yang jauh lebih sehat untuk kesehatan finansial kamu dalam jangka panjang. Uang kamu dipaksa bekerja lebih keras secara otomatis tanpa kamu harus pusing memantau pergerakan harga saham yang naik, turunnya tajam, dan bikin jantung berdebar. Di RDPU, pergerakan nilainya cenderung stabil dan terus merangkak naik setiap harinya secara konsisten. Jadi, kamu nggak perlu punya keahlian khusus sebagai trader atau ahli ekonomi untuk bisa mulai. Ini benar-benar solusi buat orang sibuk yang ingin ketenangan pikiran. Kamu cukup setor, diamkan, dan biarkan sistem bekerja. Dengan memindahkan dana darurat ke sini, kamu sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan yang nggak cuma kuat, tapi juga tumbuh lebih besar dari waktu ke waktu. Satu pertanyaan yang paling sering muncul di kepala kita pasti, aman nggak sih simpan uang di RDPU? Nanti kalau aplikasinya hilang atau uangnya dibawa lari gimana? Tenang, ini kekhawatiran yang sangat wajar. Secara teknis dan historis, RDPU adalah jenis reksadana dengan profil risiko paling rendah di antara jenis lainnya. Mengapa? Karena aset di dalamnya bukan saham yang harganya bisa anjlok dalam sehari, melainkan instrumen pasar uang yang pergerakannya sangat stabil. Kalau kamu lihat grafiknya, RDPU itu cenderung membentuk garis lurus yang naik perlahan ke atas tanpa fluktuasi yang bikin jantung copot. Selain itu, uang kamu tidak disimpan oleh aplikasi atau manajer investasinya, melainkan di bank kustodian yang diawasi ketat oleh OJK. Jadi, secara keamanan sistem, ini sudah sangat terlindungi oleh regulasi negara, mirip seperti kamu simpan uang di bank pada umumnya. Namun, kita harus tetap realistis dan kembali ke prinsip awal. Dana darurat itu fungsi utamanya bukan buat cari untung gede atau jadi kaya mendadak, melainkan sebagai fungsi keamanan. Di rekening biasa, keamanan kamu memang sangat terjamin oleh LPS. Tapi, ya itu tadi, nilainya pelan-pelan habis dimakan inflasi. Sementara di RDPU, kamu memang berpotensi mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, tapi kamu punya tanggung jawab ekstra untuk pintar memilih manajer investasi. Kamu harus cek apakah mereka punya track record yang bersih dan sudah berpengalaman puluhan tahun atau belum. Jangan sampai tergiur angka keuntungan tinggi, tapi dari perusahaan yang kredibilitasnya masih abu-abu. Jadi, ini bukan soal pilih mana yang paling untung, tapi pilih mana yang paling membuat kamu bisa tidur nyenyak sambil tetap memastikan daya beli uangmu tidak hancur di masa depan. Jadi kesimpulannya, kalau kamu adalah tipe orang yang nggak mau pusing dengan drama naik turunnya nilai investasi, tapi di sisi lain kamu juga merasa sakit hati kalau uangmu cuma habis buat biaya admin bank, maka RDPU adalah pemenangnya di sini. Kamu mendapatkan titik tengah yang sangat manis, ketenangan pikiran karena risiko yang sangat terukur, sekaligus sedikit cuan tambahan di akhir bulan yang lumayan buat beli kopi, atau sekadar menambah saldo tabungan. Kamu nggak perlu jadi ahli keuangan buat paham kalau membiarkan uang menganggur itu rugi, dan RDPU memberikan jalan keluar yang elegan. Dengan menempatkan dana darurat di tempat yang tepat, kamu sebenarnya sedang menghargai kerja keras kamu sendiri dalam mencari uang tersebut. Kamu memastikan bahwa setiap rupiah yang kamu sisihkan benar-benar terjaga dan siap membantu saat kamu berada di situasi paling sulit sekalipun. Ini adalah poin yang paling krusial dan harus kita bahas dengan jujur. Namanya juga dana darurat, artinya uang tersebut harus bisa kamu akses dan gunakan saat itu juga, tanpa tapi dan tanpa nanti. Dalam pertarungan kecepatan ini, rekening bank biasa memang unggul mutlak dibandingkan instrumen apapun. Bayangkan kalau tiba-tiba di tengah malam kamu harus membayar biaya rumah sakit atau kendaraan mogok di jalan tol. Kamu tinggal lari ke mesin ATM terdekat atau geser saldo lewat aplikasi M-Banking dalam hitungan detik. Kemudahan akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu ini adalah alasan utama kenapa banyak orang masih bertahan di rekening konvensional. Likuiditas adalah napas dari sebuah dana darurat, dan disinilah bank menjadi pemenang karena memberikan kepastian akses yang instan,
tanpa perlu menunggu proses verifikasi apapun. Di sisi lain, RDPU punya mekanisme yang sedikit berbeda soal urusan tarik-menarik uang ini. Karena uang kamu dikelola dalam bentuk unit investasi, maka saat kamu ingin mengambilnya, harus ada proses penjualan unit terlebih dahulu. Biasanya, proses ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari kerja sampai uangnya benar-benar mendarat di rekening bank kamu. Meskipun sekarang sudah banyak aplikasi investasi yang menawarkan fitur pencairan instan yang bisa cair dalam hitungan menit, biasanya fitur ini masih punya batas limit harian tertentu. Jadi, kalau keadaan darurat kamu membutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar secara tiba-tiba di hari libur atau tanggal merah, mengandalkan RDPU 100% bisa jadi sedikit berisiko karena adanya jeda waktu tersebut. Kamu nggak mau kan? Sudah punya uangnya, tapi nggak bisa dipakai gara-gara harus menunggu bursa buka di hari Senin. Makanya, strategi paling cerdas yang dilakukan oleh para ahli finansial bukanlah memilih salah satu secara ekstrim, melainkan membagi atau memecah penempatannya. Jangan pernah menaruh semua telur kamu dalam satu keranjang, apalagi kalau keranjang itu sulit dibuka saat kamu lagi butuh-butuhnya bantuan. Kalau kamu taruh semua di bank, uang kamu habis dimakan admin. Kalau taruh semua di RDPU, kamu mungkin kelabakan saat butuh uang tunai instan di jam 2 pagi. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Kamu butuh kombinasi antara kecepatan bank dan keuntungan dari RDPU. Dengan memahami karakteristik keduanya, kamu nggak akan kaget lagi soal durasi pencairan dan bisa tetap tenang menghadapi kondisi darurat apapun yang mungkin datang mengetuk pintu kamu suatu hari nanti. Nah, setelah kita tahu plus dan minusnya masing-masing, sekarang pertanyaannya, gimana cara bagi uangnya biar adil? Gini, cara main yang paling cerdas. Bagi dana darurat, kamu menjadi 2 bagian atau 2 lapis pertahanan. Lapisan pertama, taruh sekitar 20-30% di rekening bank yang sebisa mungkin nggak ada biaya admin bulannya. Fokus bagian ini bukan buat cari untung, tapi sebagai uang siaga satu. Bagian ini adalah dana yang wajib bisa kamu ambil dalam hitungan detik lewat ATM atau M-Banking. Kalau tiba-tiba ban mobil pecah, anak sakit di tengah malam, atau ada musibah kecil yang butuh penanganan instan. Dengan menyisihkan porsi kecil di bank, kamu tetap punya rasa aman karena tahu ada uang tunai yang siap sedia kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses pencairan investasi. Lalu, kemana sisa uang yang lebih besar? Nah, sisanya yang sekitar 70-80% langsung masukkan ke RDPU. Bagian ini kita sebut sebagai cadangan strategis. Biarkan bagian terbesar dari dana daruratmu ini bekerja tenang di sana, tumbuh secara konsisten, tanpa terganggu oleh godaan jempol kamu yang mungkin sering gatal ingin belanja online atau check out barang-barang yang nggak perlu. Karena uangnya nggak kelihatan langsung di saldo rekening utama, secara psikologis kamu jadi lebih disiplin dan nggak menganggap uang itu sebagai uang jajan. Ini adalah benteng pertahanan terakhir yang sangat krusial kalau seandainya terjadi masalah besar yang butuh dana banyak, seperti kehilangan pekerjaan atau renovasi rumah yang sifatnya mendesak, tapi pengerjaannya butuh waktu beberapa hari ke depan. Dengan menerapkan strategi split atau pembagian seperti ini, kamu sebenarnya sedang mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kamu tetap punya akses secepat kilat ke uang tunai lewat rekening bank untuk kebutuhan mendadak yang sifatnya receh. Tapi, di saat yang sama, aset kamu yang jumlahnya lebih besar tetap produktif menghasilkan imbal hasil di RDPU. Bayangkan, sambil kamu tidur atau bekerja, dana daruratmu terus bertumbuh dan setidaknya bisa menutupi inflasi. Atau syukur-syukur bisa cukup buat bayar langganan streaming bulanan kamu secara gratis dari hasil imbal hasilnya saja. Strategi ini bikin kamu nggak cuma aman secara finansial, tapi juga jauh lebih tenang secara mental, karena sistem pertahananmu sudah sangat rapi dan punya fungsi yang jelas di masing-masing tempat. Kalau kamu buka aplikasi investasi sekarang, pasti bakal muncul puluhan pilihan produk RDPU. Jangan sampai kamu asal klik cuma karena melihat persentase keuntungan atau return yang paling tinggi di urutan teratas. Tips pertama dari saya, cek dulu siapa sopirnya atau manajer investasinya. Cari perusahaan aset manajemen yang punya rekam jejak atau track record yang bersih dan sudah berpengalaman melewati berbagai krisis ekonomi di Indonesia. Selain itu,
Perhatikan juga besaran dana kelolaan atau sering disebut asset under management. Logikanya sederhana, kalau dana yang dikelola sudah mencapai triliunan rupiah, itu artinya sudah banyak investor besar dan institusi yang percaya menaruh uang mereka di sana. Pilihlah produk yang sudah mapan agar kamu bisa tidur lebih nyenyak tanpa perlu khawatir soal kredibilitas pengelolanya. Setelah mengecek siapa pengelolanya, langkah kedua adalah melihat grafis kinerjanya selama 1-3 tahun terakhir. Di dunia RDPU, kita nggak mencari lonjakan keuntungan yang drastis, tapi kita mencari konsistensi. Carilah produk yang garis grafiknya mulus merangkak naik ke atas secara stabil, bukan yang bentuknya banyak jerawat, atau terlihat ada patahan turun yang tajam. Patahan turun itu menandakan adanya risiko fluktuasi yang mungkin kurang cocok buat dana darurat. Ingat, konsistensi itu jauh lebih mahal harganya daripada untung besar yang cuman sesaat. Kamu ingin dana darurat yang sifatnya membosankan tapi pasti, bukan yang penuh kejutan kayak naik roller coaster. Dengan melihat historik kinerjanya, kamu bisa memprediksi seberapa stabil uangmu akan bertumbuh di masa depan nanti. Satu lagi tips tambahan yang jarang dibahas orang. Pilih produk RDPU yang punya fitur pencairan paling cepat atau bekerja sama dengan bank yang kamu gunakan. Sekarang sudah banyak platform investasi yang menawarkan fitur instant redemption atau pencairan instan dalam hitungan menit untuk produk-produk tertentu. Ini adalah fitur yang wajib banget kamu incar buat keperluan dana darurat. Kenapa? Karena ini memangkas kelemahan terbesar RDPU, soal waktu tunggu cair yang biasanya butuh berhari-hari. Jadi, pastikan kamu membaca detail produknya, atau cek di bagian filter aplikasi kamu. Dengan memilih RDPU yang punya fitur pencairan cepat, kamu baru saja menciptakan sistem tabungan yang hampir sempurna. Dapat untung setara deposito, tapi punya kecepatan akses yang hampir menyamai rekening bank biasa. Seringkali kita terjebak dalam pikiran, nanti saja pindahinnya kalau dana darurat saya sudah terkumpul 10 atau 20 juta. Padahal, jawaban paling tepat untuk kapan waktu terbaik memulai adalah hari ini juga. Saat kamu masih punya kesempatan, kamu nggak perlu menunggu punya saldo jumbo untuk mulai memindahkan dana ke tempat yang lebih produktif. Di zaman sekarang, mulai investasi di RDPU itu sudah sangat terjangkau. Bahkan dengan modal 10.000 atau 100.000 rupiah pun sudah bisa. Poin utamanya bukan seberapa besar angka yang kamu pindahkan di awal, melainkan soal pembiasaan diri dan membangun sistem yang berjalan otomatis. Begitu kamu sudah terbiasa memisahkan uang darurat dari rekening utama, kamu bakal kaget sendiri melihat betapa disiplinnya kamu dalam mengatur keuangan ke depannya. Kalau kamu terus menunda dengan alasan nanti saja, sebenarnya kamu sedang melewatkan satu keajaiban finansial yang namanya compounding interest atau bunga berbunga. Meskipun di awal kelihatannya receh, mungkin cuma beda beberapa ribu rupiah saja dibandingkan simpan di bank, tapi kalau sudah berjalan 1, 2, atau 5 tahun, selisihnya bakal terasa sangat signifikan. Uang yang awalnya cuma buat jaga-jaga, perlahan tumbuh dan bisa menambah tebal bantalan ekonomi kamu tanpa kamu perlu bekerja ekstra. Ingat, waktu adalah aset yang nggak bisa diputar balik. Semakin cepat kamu memindahkan dana ke instrumen yang tepat seperti RDPU, semakin cepat pula uang kamu mulai bekerja untuk melindungi dirinya sendiri dari gerusan inflasi dan biaya administrasi yang terus mengintai setiap bulan. Pada akhirnya, tujuan besar kita di sini bukan cuma soal angka atau mencari tempat yang paling menguntungkan secara ekstrim. Tujuan utama kita adalah memastikan bahwa saat badai kehidupan datang mengetuk pintu, entah itu masalah kesehatan, kendaraan yang butuh perbaikan total, atau kondisi pekerjaan yang enggak stabil, kita sudah punya persiapan yang matang. Memindahkan dana ke tempat yang tepat adalah langkah nyata kamu menjadi orang yang lebih melek finansial dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Kamu nggak akan lagi merasa cemas berlebihan saat saldo rekening utama menipis, karena kamu tahu ada pasukan cadangan yang sedang bekerja keras dan siap tempur di benteng RDPU. Ini adalah bentuk investasi pada ketenangan pikiran kamu, agar kamu bisa fokus mengejar mimpi tanpa dihantui rasa takut akan kondisi darurat. Jadi, sudah siap buat rapi-rapi isi dompet dan mulai pindahin ban serep kamu ke tempat yang lebih layak? Saya harap setelah nonton video ini, kamu nggak cuma dapat ilmu baru, tapi juga langsung ambil tindakan nyata buat ngamanin masa depan finansial kamu. Sekarang, saya pengen dengar dari kamu. Menurut kamu,
Lebih srek simpan dana darurat di rekening bank yang anti ribet atau lebih pilih tim RDPU yang kasih cuan tambahan? Atau mungkin kamu punya aplikasi andalan yang menurut kamu paling oke buat pemula? Yuk, tulis pendapat dan pengalaman kamu di kolom komentar bawah, biar kita bisa saling belajar dan diskusi bareng. Video ini murni untuk berbagi edukasi dan pengalaman, bukan perintah atau ajakan mutlak untuk menaruh uang di instrumen tertentu. Setiap produk keuangan, termasuk RDPU, tetap memiliki risiko yang harus kamu pahami. Keputusan finansial sepenuhnya ada di tangan kamu. Pastikan selalu lakukan riset mandiri, cek profil risiko, dan sesuaikan dengan rencana masa depan kamu sendiri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan bikin kamu jadi lebih paham soal cara simpan dana darurat yang benar, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukungan kamu buat channel ini. Jangan lupa juga buat subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan tips finansial simple lainnya yang bakal bikin uang kamu bekerja lebih keras. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.